Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Baik, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas mengenai atau melanjutkan dari materi yang pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas mengenai materi TI dalam Balance Scorecard atau JSF. Baik, TI dalam Balance Scorecard atau JFF ini ada beberapa yang kita nanti bahas, yaitu sebelum ke sana apa keperluan dari manajemen, bahwa suatu manajemen itu perlu di suatu perusahaan itu. Kenapa perlu suatu manajemen? Bahwa jaminan kebutuhan perusahaan akan dipenuhi kalau ada manajemen, ada pengelolaan, ya. Jadi manajemen di sini adalah pengelolaan, ya. Jadi suatu perusahaan atau suatu organisasi, ya, akan berjalan dengan baik, atau jaminan dari kebutuhan perusahaan atau organisasi itu akan dipenuhi atau akan terpenuhi jika ada pengelolaan atau manajemen yang baik. Nah, dalam hal itu atau dalam hal tersebut dapat diukur, ya, dalam balance business scorecard, ya, sebagai kunci penentu, sebagai indikator kunci penentu dalam yang bisa mempresentasikan hasil proses bisnis, ya. Nah, ini nanti ada beberapa indikator yang harus yang ada pada waktu pengen mengukur apakah pengelolaan manajemen dengan menggunakan TI dalam balance scorecard itu sudah memenuhi hasil dari proses bisnis itu. Sedangkan apa peran TI sendiri, ya, TI atau teknologi informasi ini, proses TI itu akan memberikan informasi yang tepat, ya, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnisnya. Jadi dengan untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhan dari suatu bisnis, pengelolaan atau manajemen suatu perusahaan yang nanti akan mengukur dari hasil dari proses bisnis itu, maka peran TI sendiri akan memberikan informasi yang tepat, yang bisa memungkinkan dalam pemenuhan kebutuhan bisnisnya. Hal ini adalah JFS atau balance scorecard atau JFS, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan. Maka untuk mencapai atau memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis, maka peran TI ini akan penting, ya, dalam memberikan informasi yang tepat, ya, dalam memberikan informasi yang sesuai atau yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dalam satu bisnis. TI dalam balance scorecard atau JFS, ya, di mana hal ini akan diukur, yaitu dalam IT balance scorecard ini sebagai key goal indikator atau kunci penentu dari keberhasilan ini, yang mempresentasikan hasil teknologi informasi, ya, informasi yang diberikan, ya, dengan dengan IT balance scorecard ini, yang kunci yang menjadi penentu indikator keberhasilan dari TI sebagai balance scorecard ini adalah informasi yang diberikan itu sesuai dengan kriteria, yaitu effectiveness, ya, kemudian efisien, ya, efektif. Jadi informasi yang diberikan harus ada efektif, ya, jangan sampai informasi kita membangun suatu TI atau peran dalam suatu TI dalam membantu proses bisnis untuk keberhasilan suatu bisnis, TI ini atau informasi yang diberikan itu tidak efektif. Kemudian itu efisien, jadi harus efisien. Jadi apa yang dihasilkan atau informasi yang diberikan oleh teknologi yang ada maka harus efisien. Kemudian confidentiality
integrity, ada integritas, ya, ada keterkaitan antara informasi yang satu dengan yang lain, atau integritas ini adalah dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kebenaran informasi itu dapat dipertanggungjawabkan, kebenaran data itu dapat dipertanggungjawabkan. Availability, kemudian compliance, dan reliability. Ini kira-kira kriteria dalam IEC Balance Scorecard ya, sebagai key goal indicator yang nanti bisa mempresentasikan hasil TI. Jadi informasi yang dihasilkan atau informasi yang diberikan itu harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Kemudian apa yang perlu untuk diukur, yaitu apakah hasil secara positif itu dipengaruhi oleh sejumlah CFS yang harus diukur sebagai key goal indikator sampai sejauh mana TI itu dijalankan. Dan ini apa yang harus diukur. Hasil, apakah hasil itu secara positif ya, dipengaruhi oleh tadi sejumlah CFS yang telah diukur sebagai apa key goal indikator. Kemudian evaluasi gap ya, antara lingkungan TI saat ini dan yang dibutuhkan. Ini harus diberikan, ya, harus ada evaluasi. Perusahaan dalam atau organisasi dalam menentukan proses bisnis harus bisa mengevaluasi gap. Apa sebenarnya yang diperlukan atau lingkungan TI atau IT, teknologi informasi yang saat ini digunakan dengan yang akan dibutuhkan, yang dibutuhkan. Ini bisa menggunakan modeling atau redesign ya, proses untuk menetapkan gitu, proses-proses yang harus diidentifikasi, proses-proses yang harus diidentifikasi, kemudian penyederhanaan atau riset design. Jadi proses-proses harus diidentifikasi, proses mana yang apa namanya yang perlu penyederhanaan atau perlu dilakukan redesign. Ini. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, sumber daya informasi baru itu di-upgrade. Ya, sumber daya informasi baru harus di-upgrade. Bisa memajukan atau membuat sumber daya informasi baru atau melakukan upgrade yang sudah ada. Perubahan dalam sumber supply daya TI dan kompetensi untuk didukung oleh CI. Perubahan dalam ini yang harus kita dilihat ya, pada waktu melakukan evaluasi gap ya antara kebutuhan TI atau lingkungan TI saat ini dengan yang dibutuhkan. Jadi perubahan dalam sumber supply daya TI dan kompetensi untuk mendukung rollout TI. Ini kira-kira gambaran perspektif strategis untuk aplikasi. Di situ ada IEC Enable Business Engineering, ada investasi di situ strategik itu didukung oleh IEC Enable Business Engineering, tekanan kompetisi, inovasi produk dan service, market and supply chain opportunities, kemudian perubahan industri. Di mana di strategi itu ada investasi dalam aplikasi STI itu penting untuk menopang strategi bisnis ke depan. Jadi peran untuk investasi dalam suatu aplikasi SITI ini penting dalam untuk mendukung ya strategi bisnis ke depan, karena tidak akan terlepas dari namanya pemanfaatan SI atau TI. Ini jadi karena didukung itu apa IT Enable Business Engineering, kemudian ada tekanan kompetisi, ada tekanan dari kompetitor, tekanan pesaing, ada kemudian inovasi produk dan service, ada inovasi yang produk dan service, kemudian market and supply chain opportunities ya. Kemudian perubahan industri. Ini semua adalah yang menjadi penting dari strategi ya, untuk investasi dalam aplikasi yang penting untuk
menopang strategi bisnis ke depan. Potensial itu ada investasi dalam aplikasi STE yang mungkin ya penting untuk mencapai khususan di masa depan. Ini high potential. Tapi yang digarisbawahi adalah investasinya. Investasi dalam aplikasi STE yang penting untuk menopang strategi bisnis ke depan. Investasi dalam aplikasi SITE saat ini digunakan perusahaan agar mencapai kesuksesan. Ini key operasional. Sedangkan yang investasi dalam aplikasi SITE yang berlilit tapi tidak mendesak, ini hanya support. Yang penting ada strateginya. Yang kita pasti strategik ya, strategis untuk aplikasi. Kemudian analisis value chain. Aktivitas bisnis untuk desain ya, produksi, pemasaran. Kalau di perusahaan di bidang produksi ya, aktivitas bisnis untuk desain, kemudian produksi, pemasaran, dan dukungan produk atau layanan atau servis. Ada aktivitas-aktivitas ini dapat dipresentasikan sebagai value chain. Analisis value chain itu eksternal kemudian internal. Jadi pada waktu menganalisis value chain itu di eksternal dulu, kemudian baru dilakukan analisis ke internal. Analisis value chain eksternal ini fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Berusaha di bidang produksi barang, maka untuk analisis value chain eksternal, analisis value chain yang di luar, maka fokus pada supply atau supply dan permintaan dalam industri. Ya, memeriksa setiap proses untuk mendapatkan ini, bagaimana hal ini menambah nilai ke customer selanjutnya. Ya, apakah dengan penerapan STE ini bisa menambah nilai ke customer? Ya. Nah, bagaimana hal ini menambah nilai terhadap input? Ya. Ini pertanyaan yang pada waktu kita ingin menganalisis value chain di eksternal. Kemudian memeriksa aliran informasi, ya. Ini kunci untuk melihat bagaimana TI dapat meningkatkan proses. Ya, aliran informasi yang ada di perusahaan ini harus kita diperiksa aliran informasinya di mana, ya, untuk melihat apakah atau bagaimana TI ini bisa meningkatkan suatu proses. Nah, ini lanjutkan ya, untuk membuat lebih banyak permintaan misalkan ya dengan adanya itu analisis value chain ini dengan peningkatan value chain eksternal ini ya dapat untuk membuat lebih banyak permintaan adilnya. Kalau analisis fokus pada supply dan permintaan dalam industri, maka ya membuat ya lebih banyak permintaan, kemudian memenuhi lebih banyak permintaan yang ada atau meningkatkan market share. Ini yang ini ya kemudian mengurangi ya biaya pemenuhan permintaan. Kemudian dari hidup sumber daya customer berhubungan dengan produk atau service perspektif customer sebagai sumber daya. Tahapannya adalah yang pertama penentuan requirement ya. Apakah saya membutuhkan hal ini? Ini harus dibutuhkan pada waktu hidup dalam sumber daya customer berhubungan dengan produk atau service perspektif customer. Tahapannya penentuan requirement, apakah saya membutuhkan hal ini ya. Ini kan kemudian acquisition atau beli saja, stewardship atau memelihara, dan retirement atau disposal itu apakah saya masih membutuhkannya. Ini pertanyaan untuk customer ya, apakah membutuhkan kemudian membeli saja atau memeliharanya, atau apakah membutuhkan ini, apakah masih membutuhkan, itu sebagai tindak lanjut. Jadi analisis opportunity SITE digunakan untuk mendukung aktivitas atau proses yang ada, yaitu supplier, customer, dan kompetitor. Jadi keberadaan SITE dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, maka SITE itu harus mendukung aktivitas atau proses yang ada supplier, customer, dan kompetitor. Ya.
Dan pisahkan apa yang dilakukan perusahaan dengan bagaimana hal itu dilakukan. Bedakan antara tipe aktivitas bisnis. Ada aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer ini suatu aktivitas yang nanti apabila aktivitas dikerjakan maka menambah nilai secara langsung. Primer, ya, menambah nilai secara langsung di dalam satu perusahaan atau di dalam bisnis tersebut. Ya. Aktivitas yang menentukan keberhasilan atau kegagalan ini aktivitas primer. Kalau perusahaan di dalam produksi barang, ya berarti aktivitas primernya apa? Produksi, pemasaran, ya, atau penjualan, aktivitas primer. Ini yang aktivitas yang bisa menambah nilai secara langsung. Aktivitas yang menentukan keberhasilan kegagalan. Dan aktivitas pendukung ini menambah nilai secara tidak langsung. Ya, aktivitas yang tambahan. Kemudian identifikasi tujuan penentuan strategi SI yang identifikasi aplikasi yang dibutuhkan dan prioritasnya. Yang pertama, identifikasi aplikasi apa yang dibutuhkan serta prioritasnya. Paling banyak kadang keberadaan SITI itu sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak prioritas tetapi diadakan. Nah, ini yang menjadi suatu perencanaan strategi SITI yang tidak benar. Jadi identifikasi apakah aplikasi itu dibutuhkan dan prioritasnya seperti apa. Dengan dapat menyediakan sumber daya untuk mencapai keberhasilan atau seperti di poin di atasnya, dapat menyediakan sumber daya untuk mencapai keberhasilan. Salah satu produk akhir dalam application portfolio. Kemudian bagian dari application portfolio, ya, aplikasi saat ini ya sudah ada atau dalam pengembangan. Kita pada waktu ingin membuat perencanaan strategi SITI aplikasi saat ini, ya, apakah sudah ada atau dalam pengembangan. Kalau sudah ada, dianalisis seperti apa aplikasi yang saat ini, kemudian kebutuhan yang akan datang seperti apa, atau dalam pengembangan, ya, pengembangannya seperti apa, sudah sesuaikah pengembangan aplikasinya itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian aplikasi dibutuhkan untuk mencapai bisnis objektif dan strategi dalam skema perencanaan. Nah, ini aplikasi yang dibutuhkan itu harus dibutuhkan untuk mencapai apa? Mencapai bisnis objektif dan strategi dalam skema perencanaan. Aplikasi yang potensial, ya, mungkin bernilai di masa depan jika layak dan menunjukkan manfaat. Jadi aplikasi yang potensial pada waktu perencanaan strategi SI, ya, maka aplikasi yang dibuat, maka aplikasinya harus potensial. Aplikasi potensial itu adalah aplikasi ini bernilai di masa depan, ya. Nah, aplikasi bernilai di masa depan dan bisa menunjukkan manfaatnya. Itu aplikasi potensial. Jadi tidak sembarangan pada waktu merencanakan strategi SI, ya, tidak sembarangan menentukan mana aplikasi yang potensial atau tidak potensial. Aplikasi yang potensial adalah aplikasi yang bernilai di masa depan, ya, jika layak dan akan menunjukkan satu manfaat. Unsur bisnis utama dalam perencanaan TI itu ada unit bisnis dan hubungannya, ya. Unit bisnis dan hubungannya ini unsur utama, ya, dalam perencanaan TI. Karena TI ada, ya, berarti untuk mendukung bisnis, ya. Kalau tidak ada kegiatan bisnis di situ, maka ya untuk apa peran TI direncanakan. Maka unsur bisnis utama dalam perencanaan ini, ya, unit bisnis dan hubungannya. Kemudian tahap kematangan industri, ya, produk dan portofolio unit bisnis customer. Kemudian ada competitive force dan yang mempengaruhi unit bisnis, itu biasanya kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Kompetensi kunci, ya, kompetensi kunci dan yang dibutuhkan untuk sukses. Apa kompetensi kunci, ya, status kompetensi dalam setiap dimensi, ya, itu kompetensi kuncinya ada customer, produk, dan operasi. Nah, ini yang menjadi kompetensi kunci, ya, yang dibutuhkan untuk sukses. Customer, suatu kegiatan, industri, perusahaan, organisasi pasti ada customer. Entah itu perusahaan di bidang jasa, di bidang produk penjualan, ya, atau manufacturing dan seterusnya, pasti ada customer. Ada produk dan operasinya. Produk tidak harus berupa benda, tetapi bisa berupa jasa, ya. Operasi, kegiatan, ya, kegiatan, prosesnya.
Ini harus ada. Ini menjadi kompetensi kunci ya yang dibutuhkan untuk sukses. Kemudian interpretasi ya bisnis objektif, apa yang organisasi lakukan ya dalam lingkungan saat ini dan yang baru. Ya, dipikirkan ya saat ini organisasi atau perusahaan itu melakukan apa, yang saat ini dilakukan seperti apa, kemudian yang akan datang itu akan melakukan apa, ya ingin lakukan yang baru yang atau namanya lingkungan saat ini dan yang akan datang yang ingin dilakukan apa, berdasarkan pada nilai dan pandangan eksekutif ya. Ini harus berdasarkan dari pandangan dari eksekutif atau manajemen puncak serta stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis itu. Dan harus lakukan untuk apa namanya bertahan ya dalam lingkungan saat ini. Untuk bertahan dalam lingkungan saat ini yaitu dapat melakukan dengan sumber daya dan kemampuan yang ada. Ya, ini yang apa namanya organisasi yang harus lakukan pada waktu interpretasi bisnis objektif. Kemudian langkah selanjutnya dalam formasi strategi tadi ya, analisis value chain di internal dan maupun eksternal dan aliran informasi yang berhubungan ya. Kemudian tadi menentukan critical success factor atau CSF tadi. Kemudian tentukan strategi potensial. Mana strategi potensialnya, apa aplikasi yang potensial, aplikasi apa yang bisa memberikan manfaat di masa yang akan datang. Itu. Kemudian prioritas dalam investasi TI ya, harus bisa memprioritaskan mana ya, apa investasi TI mana yang lebih prioritas. Itu dengan apa? Identifikasi proses bisnis kritis. Harus bisa mengidentifikasi suatu kegiatan atau proses bisnis yang penting, yang kritis, dan aktivitas berdasarkan tadi atau critical success factor tadi. Nilai opsi baru untuk investasi. Kemudian tentukan application portfolio masa depan. Harus menentukan kira-kira aplikasi yang akan dilakukan, kira-kira aplikasi dalam masa depan itu seperti apa. Ya, lihat lintas unit bisnis ya untuk integrasi adopsi elemen-elemen portofolio pada keseluruhan perusahaan. Hanya ini harus bisa tidak cuma melihat pada perusahaan di dalam, tapi juga harus bisa melihat unit bisnis, lintas unit bisnis ya untuk apa? Integrasi, untuk melakukan integrasi atau adopsi ya, elemen-elemen portofolio pada keseluruhan perusahaan. Karena TI ya harus mengikuti ya, harus lintas unit bisnis ya, harus bisa dilakukan. Kemudian identifikasi proses bisnis kritis ya, aktivitas biaya tinggi ya, penambahan nilainya rendah, hanya menawarkan kemungkinan pengurangan biaya misalnya. Atau aktivitas penambahan nilai yang tinggi dapat dibuat lebih efektif jika apa? Jika peningkatan yang berhubungan langsung dengan CFS atau critical success factor. Jika beberapa aktivitas dihubungkan dengan CFS, maka mereka diunduh secara kolektif ya, dalam meningkatkan strategi atau pengurangan biaya. Ini kira-kira identifikasi ini. Kemudian ini silakan kumpulkan materi PPT hari ini, kemudian buat materi PPT untuk minggu depan, itu presentasi minggu depan, yaitu temanya atau judulnya adalah perencanaan sistem. Kemudian yang bisa saya sampaikan dulu, nanti bisa dibahas pada diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.